Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di bimbingan konseling online bersama Bu Lina. Kali ini kita akan membahas jurusan yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia. Sebelum kita mulai untuk membahas jurusan apa aja yang ada di Universitas Indonesia, jangan lupa like, comment, and subscribe Lina Erliana Channel, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng ya untuk bisa dapat pemberitahuan apa aja sih konten-konten yang diupload di channel ini. Oke, yang pertama adalah program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, di mana program vokasi ini merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya dan siap bekerja serta mampu bersaing secara global. Nah, apa aja sih mungkin program di pendidikan vokasi yang ada di Universitas Indonesia, baik melalui jalur PPKB maupun melalui jalur SIMAK UI. Berikut ini adalah program pendidikan vokasi yang menyelenggarakan jenjang ahli madya D3 ataupun sarjana terapan atau diploma 4. Yang pertama di rumpun ilmu kesehatan ada administrasi rumah sakit. Yang kedua ada fisioterapi, ada juga okupasi terapi. Kemudian di rumpun ilmu administrasi ada administrasi perpajakan, administrasi keuangan dan perbankan, administrasi asuransi dan aktuaria, administrasi perkantoran, akuntansi, dan bisnis kreatif. Kemudian di rumpun ilmu sosial dan humaniora ada penyiaran multimedia, hubungan masyarakat, periklanan kreatif, manajemen rekod dan arsip, manajemen bisnis pariwisata, dan yang terakhir adalah produksi media. Untuk itu, di kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu jurusannya tentang prospek kerja dan apa saja yang dipelajari. Yang pertama adalah administrasi rumah sakit. Tujuan jurusan ini adalah menghasilkan tenaga yang terampil dan berpengetahuan pada bidang administrasi, khususnya di industri rumah sakit. Lulusan program studi ini umumnya terserap pada bagian administrasi di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintahan maupun swasta. Selain itu, tidak hanya di rumah sakit, namun juga lulusan program studi ini terserap di berbagai industri. Yang kedua adalah fisioterapi, yang mana jurusan ini menghasilkan tenaga profesional yang mempunyai cukup pengetahuan, sikap dan keterampilan khususnya di bidang fisioterapi yang mampu bersaing, mampu wira swasta, bekerja sama sebagai anggota tim rehabilitasi medik, dan berorientasi kepada etika profesi. Prospek kerja pada lulusan ini sangat terbuka, terutama di rumah sakit dan klinik yang secara khusus menangani dan memberikan pelayanan fisioterapis, serta di berbagai pusat kebugaran. Seorang fisioterapis juga dapat menjadi konsultan fisioterapi pribadi untuk para atlet maupun orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga adalah okupasi terapi, yaitu sebuah bentuk layanan kesehatan untuk pasien-pasien dengan disabilitas atau memiliki gangguan fisik dan atau mental. Terapi ini ditujukan agar para pasien dapat mandiri dalam kegiatan sehari-hari dengan cara melakukan berbagai aktivitas tertentu, tulang dan sebagainya. Lulusan program studi okupasi terapi punya peluang besar untuk berkarir di rumah sakit swasta maupun pemerintah, sekolah, klinik dan praktik dokter spesialis, serta juga berpeluang untuk bekerja di berbagai rumah sakit di luar negeri. Dan juga masih untuk lulusan okupasi terapi masih sangat sedikit jumlahnya, sehingga membuat lulusannya paling dicari dan ditawarkan dengan penghasilan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah administrasi perpajakan, yang mana belajar tentang ilmu penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak. Lulusannya bisa dibutuhkan oleh pemerintah dalam menghitung potensi penerimaan negara dan mengelolanya. Begitu juga di perusahaan, tak kalah butuh ahli pajak untuk menghitung dan mengurus pajak yang mereka harus bayarkan.
Kemudian ada administrasi keuangan dan perbankan. Di program studi ini akan dipelajari ilmu administrasi serta keuangan dan perbankan yang antara lain adalah mempelajari berbagai jenis produk keuangan, bagaimana memanajemen, surat-surat penting, bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan, pengelolaan manajemen perbankan, analisis perkreditan, pembukuan transaksi perbankan dan sebagainya. Lulusannya akan menjadi profesional yang dibutuhkan dalam bidang keuangan dan perbankan. Lalu, ada pula jurusan administrasi, asuransi, dan aktuaria. Ilmu aktuaria sendiri adalah ilmu tentang asuransi alias pengelolaan resiko keuangan di masa yang akan datang. Mahasiswa jurusan ini akan mendapatkan mata kuliah yang merupakan kombinasi antara ilmu tentang peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Walaupun jurusan di bidang aktuaria ini sepertinya asing ya bagi kamu, tapi profesi aktuaris sebenarnya tergolong sangat dibutuhkan dan bergaji oke loh. Dan yang membuat profesi ini penting adalah karena Indonesia sangat-sangat krisis tenaga ahli aktuaria. Pemerintah Indonesia sekarang mewajibkan setiap perusahaan asuransi mempunyai minimal 1 orang aktuaris. Sementara perusahaan asuransi kadang memerlukan puluhan aktuaris. Jadi prospek kerjanya sangat menjanjikan ya. Yang selanjutnya adalah administrasi perkantoran. Ini akan mempelajari mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan organisasi, membantu dan menangani pekerjaan dan tugas-tugas pimpinan. Lulusan program studi ini bisa bekerja di berbagai industri dengan menjadi staf administrasi seperti produksi, dokumen, operasional, dan ekspor-impor, ataupun bisa menjadi resepsionis, personalia, sekretaris, asisten sekretaris, dan di berbagai lembaga atau organisasi pemerintahan maupun swasta. Yang selanjutnya adalah akuntansi, merupakan sebuah program studi yang menyiapkan mahasiswanya untuk bisa mempraktekkan profesi akuntansi dan melakukan fungsi bisnis terkait, termasuk menerapkan instruksi dalam prinsip akuntansi dan teori, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi biaya, pengendalian anggaran, akuntansi pajak, aspek hukum akuntansi, dan sebagainya. Tiap-tiap perusahaan pasti membutuhkan tenaga profesional dalam mengatur keuangan perusahaan. Nah, disinilah peran lulusan akuntansi dibutuhkan. Selain itu, lulusan akuntansi juga dapat melanjutkan pendidikan profesi akuntansi untuk dapat membuka praktik akuntan sendiri, sehingga prospek kerjanya juga bisa lebih menjanjikan lagi. Yang selanjutnya adalah program studi bisnis kreatif. Program studi ini didesain secara khusus untuk membentuk entrepreneur kreatif dan inovatif di masa depan. Program studi ini akan diajarkan pengetahuan mengenai ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, dan marketing, dilengkapi dengan pengetahuan creative thinking. Lulusan jurusan ini biasanya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Selain itu juga berpeluang untuk menjadi intrapreneur dan bekerja dalam bidang pengembangan bisnis, perencana bisnis, atau menjadi konsultan bisnis dalam skala swasta, publik, ataupun pemerintahan. Program studi yang selanjutnya adalah penyiaran multimedia. Jurusan ini mempelajari tentang ilmu-ilmu perfilman, animasi, radio, game, bahkan pemrograman. Lebih intinya lagi, mempelajari tentang bagaimana proses mengemas atau menciptakan suatu ide menjadi sebuah program untuk diproduksi dan disebarkan pada halayak melalui media massa. Nah, untuk prospek kerjanya adalah bisa menjadi pembawa berita, tim kreatif, reporter, produser, scriptwriter, sutradara, camera person, floor director, program director, penata cahaya, penata musik, editor, penyiar radio, dan masih banyak profesi lain yang berkaitan dengan media penyiaran. Selanjutnya ada jurusan hubungan masyarakat. Jurusan ini mempelajari tentang bagaimana caranya mengelola citra publik dan reputasi suatu organisasi tertentu, didukung dengan keilmuan komunikasi dan kemampuan digitalisasi, presentasi, negosiasi, advertising, creative thinking,
PR dan publicity yang baik dengan benar sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Lulusan jurusan hubungan masyarakat memiliki prospek kerja yang sangat luas yang akan banyak dibutuhkan di bidang media, periklanan, dan bidang humas suatu perusahaan hingga instansi pemerintahan. Yang selanjutnya adalah jurusan periklanan kreatif. Program studi ini mempelajari tentang cara bagaimana menerapkan strategi kreatif periklanan melalui ilustrasi, animasi, desain komunikasi visual, sketsa, dan topografi periklanan. Prodi ini juga membekali pengetahuan tentang teknik kamera elektronik, recording, dan editing, fotografi periklanan, produksi iklan cetak dan elektronik, copywriting, serta visualisasi dan storyboard. Lulusan program studi ini umumnya bisa bekerja di biro-biro periklanan dan pemasaran. Industri periklanan sendiri cakupannya sangat luas, yaitu antara lain creative agency, media agency, digital agency, dan BTL agency. Lulusan periklanan dapat berkarir dalam berbagai peran dalam industri tersebut. Kemudian ada manajemen record dan arsip. Ilmu ini tentang mekanisme pengelolaan kearsipan, membuat model kearsipan, proses pencarian, analisa, dan pelaporannya. Di sini kita akan diberikan pengetahuan bahwa arsip itu banyak jenisnya dan cara penanganannya pun berbeda-beda, termasuk macam-macam standarisasi kearsipan dari peraturan pemerintah dan undang-undang nasional maupun internasional. Kearsipan sendiri memegang peran yang sangat penting bagi jalannya suatu organisasi atau perusahaan sebagai sumber informasi, bahan dokumentasi, dan juga sarana komunikasi. Oleh karena itu, lulusannya akan sangat dibutuhkan tidak terbatas di bidang perusahaan apapun, baik BUMN, swasta, ataupun lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya adalah manajemen bisnis pariwisata. Program studi ini mempelajari tentang tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bisnis pariwisata. Mempelajari juga tentang prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Lulusan program studi ini diharapkan bisa bekerja mandiri dengan mengelola usaha di bidang pariwisata seperti usaha atraksi wisata, event dan resort, dan menduduki posisi pimpinan, perencana, konsultan, dan peneliti di bidang pariwisata. Yang terakhir adalah program studi produksi media. Program studi ini mempelajari tentang bagaimana caranya mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang menyangkut pengambilan keputusan atas sebuah proses produksi media agar tercapai tujuan yang diharapkan. Lulusan produksi media dapat bekerja di stasiun televisi maupun radio sebagai penyiar, manajer produksi, produser program, hingga konsultan media. Belum lagi dengan menjamurnya media-media online belakangan ini, prospek kerja produksi media pun semakin luas. Tidak hanya mereka bisa memproduksi sebuah program untuk televisi dan radio, melainkan bisa merambah ke media-media online berbasis streaming seperti YouTube ataupun podcast.